Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hulil AG dengan NIM 315. Di sini saya akan membuat video terkait tugas UTS, yang dimana saya akan menjawab soal-soal UTS dari dosen mata pengampu saya. Nah, di sini ada soal nomor 1, yang dimana terkait hierarki peraturan perundang-undangan diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa saja bentuk makna dari hierarki peraturan perundang-undangan? Nah, jadi hierarki peraturan perundang-undangan itu merujuk pada aturan atau peraturan yang jenjang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya, yang dimana peraturan perundang-undangan ini yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Nah, ada beberapa makna hierarki. 1, ada kekuatan hukum. 2, ada penyelenggara negara. 3, ada asas legalitas. 4, ada sistematika hukum. Nah, ada juga aturan hierarki yang memiliki urutan dari tertinggi sampai yang keterendah. Nah, apa saja itu? Nah, itu ada Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ada kedua TAP MPR, ketiga ada undang-undang, dan keempat itu ada Perpu, dan kelima ada PP, dan keenam ada Perpres, dan ketujuh ada Perda Provinsi, dan kedelapan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, jadi hierarki peraturan perundang-undangan ini memiliki makna penting dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, tata urutan ini menjamin tertibnya penyelenggaraan negara, asas legalitas, dan sistematika hukum yang jelas. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2, yang dimana jelaskan makna dari Pancasila merupakan sumber segala hukum negara dan bagaimana penyerapan dalam pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi seperti ini. Pancasila itu sebagai sumber hukum negara, yang dimana berarti bahwa nilai luhur Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia ini selaras dengan Pancasila, karena Pancasila ini merupakan dasar suatu negara Indonesia. Nah, peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada sumber material, ada juga norma dasar, yang ketiga juga ada pedoman penilaian, kontrol konstitusionalitas. Nah, contoh penerapannya itu ada di Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Nah, undang-undang ini selaras dengan sila kedua Pancasila, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan juga ada contoh penerapan lain, ada di Undang-Undang tentang Pemilu. Ini juga selaras dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bukan hanya itu saja, Pancasila juga menjadi pedoman dari segala hukum yang ada di Indonesia ini, menjadi suatu prinsip lah, yang dimana bukan hanya tentang contoh dua ini, tetapi juga terkait tentang bagaimana Pancasila ini memberikan toleransi dan juga saling ibaratnya dalam Pancasila ini juga ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda dalam tetap satu jua. Jadi Pancasila ini memang memiliki peran penting di dalam seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk nomor 3 ini contoh peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk dalam prakteknya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini contohnya itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang dimana undang-undang ini memiliki tujuan dan manfaat, yang dimana undang-undang ini lebih mengatur untuk pengelolaan sampah dan untuk agar merawat lingkungan, dan ini juga memiliki
manfaat dan tujuan yang lain. Ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjaganya kebersihan lingkungan, dan juga ini juga mengurangi resiko sakit, karena ketika lingkungan menjadi bersih itu akan lebih tenang dan penyakit pun tidak akan mudah datang. Nah, jadi undang-undang ini juga memiliki tujuan dan manfaat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dalam artian juga undang-undang ini juga lebih berguna. Jadi masyarakat ketika mereka sudah memakai atau menggunakan yang istilahnya seperti makanan ataupun dalam bentuk wadah makanan atau apa, mereka tidak langsung membuang sembarangan, tapi mereka juga bisa menjaga lingkungan dan juga bisa lebih pintar dan mengelola sampah itu tadi agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan, juga lingkungan jadi tenang, seperti itu. Untuk nomor 4 ini secara singkatnya saja ya. Sifat rigid dan fleksibel Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan keseimbangan dalam pembentukan peraturan. Nah, namun saya tidak setuju dengan sifat fleksibel. Karena apa? Sifat fleksibel ini menyesuaikan diri setiap zamannya. Harusnya kalau konstitusi itu memang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Nah, kalau sifat rigid ini undang-undang dasarnya jelas dan tidak akan mudah dapat dirubah. Kalau fleksibel, seperti contohnya kalau ditarik ke dinamika politik, dalam politik di negara Konoha, saya nggak bilang Indonesia ya, itu menyalahi aturan konstitusi, ya bisa dilihat sendirilah dalam pemilihan itu, seperti itu. Sekian.